guys, diskusi santai dengan narasumber yang kedua, yaitu masih santri yang kece banget juga di sini dengan busana yang cerah banget, busana biru di sini, sebiru hati, sebiru suasana hatinya gitu kan ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu supaya kita lebih akrab lagi dan kalian juga kenal sama siapa sih si Bujang Asep yang di sebelah Cici Happy gitu. Perkenalkan terlebih dahulu Mangga. Ya, perkenalkan nama saya Ahnaf Nurul Basar, asal saya dari Garut. Dan lalu biasanya dipanggil Ahnaf. Ahnaf ngomong-ngomong di sini udah berapa lama? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Berarti masih lama ya sejak petualangan pengalaman di sini. Ngomong-ngomong, targetnya berapa lama di sini? Ya, Tergantung apa? dikarenakan apabila kita mencari ilmu di pondok pesantren Nurul ini tidak akan habis-habisnya ilmu. Benar. Ibaratkan ilmunya terlalu banyak. Terus gimana? Kayak bener-bener ada apa sih, coba keluarin semua yang pengen ngomongin. Ya, serulah pondok pesantren di Baitul Hikmah ini. Meskipun kalau kita belajar yang sangat sulit menghafal dari dunia, Yaqulu, Imriti, Alfiyah, Jaruknu, banyak lagi, tapi meskipun susah, tetapi kalau kita yakin dalam hati kita bahwa kita bisa untuk menghafal itu, maka kita akan bisa. Dan begitu. Oh iya, jadi intinya dari yang terkecil ya kita jurumnya dan sampailah beberapa kitab yang lainnya gitu kan. Ya, dikarenakan Asal kita hanya yakin ya gitu. Nah, terus gimana? karena kan kitab ilmu itu sangat penting untuk tingkat-tingkat ibtidah. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof? Dikarenakan lahirnya dari ilmu nahwu dan ilmu sorof bisa menggali seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan banyak lagi. Seperti khususnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, tidak cukup dengan Al-Quran hadis saja, yaitu diikuti dengan ijma dan ijma para ulama. Jadi intinya pembuka dari ilmu-ilmu yang lain itu adalah dengan pahamnya ya, gitu, paham ilmu nahwu dan sorofnya gitu. Apa keterangannya lupa lagi? Coba ada keterangannya yang lain yang bisa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke nah, kegiatan di pondok kan tadi kan disebutkan bahwa di pondok kita itu tidak libur ya, tapi ya. Nah, kegiatan di pondok bagaimana selama nggak libur? Ya, di pondok sih masih tetap aktif mengaji, bahkan lebih bagus lagi ketika pondok pesantren lain diliburkan dan pondok kita tidak libur, di pondok pesantren Baitul Hikmah menambah lagi jadwal yang dari sebelumnya, seperti kitabnya dijadwalkan lagi. Jadi waktu sekolah yaitu zuhur sama asar itu dipakai mengaji tetap lancar. Ya, jadi benar ya, jadi waktunya nggak kosong begitu kan. Yang biasanya kan sekolah zuhur sama asar itu dipakai untuk sekolah kan ya. Jadi karena kan sekolah diliburkan, tetapi pesantren tidak gitu kan. Justru waktu-waktu luang itu jadwal yang tadinya sekolah dipakai mengaji dan kitabnya pun pasti berbeda lagi. Maka dari itu wawasan semakin bertambah gitu. Lalu bagaimana Kak? Apa sih kayak perasaan anak gitu? Apakah bagaimana itu menanggapinya? Ya, perasaan saya sih kadang semangat, kadang tidak, namanya manusiawi. Iya, manusiawi, benar. Benar, wajar-wajar saja gitu. Kan tadi seperti yang Fahmi bilang gitu, sesuatu yang diekspresikan apa sih, bohong tadi kan gitu kan.
Jadi yang berawal dari rasa ingin ya kalau itu namanya berawal dari dorongan hawa nafsu. Maka dari itu ya wajar dari terpaksa nanti kita akan terbiasa dan akhirnya kita bisa. Jadi masalah yang manusiawi banget kayak tadi siapa anak ini kan teman-teman kayak agak malas gitu, yang harusnya pengennya kan rehat-rehat aja, tetapi sekarang malah diisi sama pengajian dan sebagainya. Itu bagus banget menurut Sisi Happy gitu. Oke, dan sekarang nih Naf ya, kan itu kegiatan tadi yang Anak sebut itu kegiatan yang pas belum libur, dalam artian yang nggak diliburin itu kan. Nah sekarang kan sehari semua kan sudah diliburin, udah mudik bersama kemarin kan gitu. Ada ya di kantor Sisi Happy yang mudik bersama itu, tonton di video sebelum-sebelumnya. Nah jadi bagaimana sih perbedaannya gitu kegiatan setelah dan sebelum diliburkan? Kegiatan sekarang yang Anak lakukan di sini? Ya setelah santri diliburkan ke pesantren kemarin, saya ikut untuk melaksanakan untuk seperti kegiatan-kegiatan mengecek obong, membersih di pondok pesantren dan menghias lingkungan untuk agar ketika santri baru untuk daftar ke pondok pesantren ini tidak sulit untuk masuknya, karena kan pondok pesantren terlihat bersih, indah. Karena keindahan dan kebersihan itu memancing kepada orang tua santri untuk bisa masukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Ya, gitu. Iya. Jadi intinya teman-teman, kan Sisi Happy juga kemarin tuh lihat ya anak-anak santri yang lagi ngechat di atas rumah Sisi Happy banget yang lagi ngechat. Ternyata emang terjawab sudah tadi kan sama anak bahwasanya mengisi kegiatan setelah libur karena sudah tidak ada santri dan anak stay di pondok itu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan yang emang banget manfaatnya gitu kan. Di antaranya ngecek kobong supaya tadi apa sih anak jadi supaya anak-anak yang baru masuk itu terkesan wah banget karena hari ini gitu nggak pucat gitu kan, bersih dan sebagainya gitu. Lagian kan apa salahnya an-nadofatu minal iman gitu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu mungkin ya Naf ya. Lalu yang kedua apa? Tiga. Oke, kegiatan di pondok selain ngaji kan tadi udah disebutkan itu misalkan yang tadi itu kan ya share. Anak ikut ambil gak pas kemarin pos jaga yang 24 jam itu? Apa dikhususkan untuk mas apa gitu? Coba ceritain yang anak tahu. Ya kalau untuk masalah penjagaan sih di jadwal per orang. Per orang. Jadi hari ini siapa, jam ini siapa, juga gitu. Itu di kelas-kelas nggak? Kalau misalkan kan nggak mungkin. Ya yang masuk ke dalam penjagaan itu kelas 3 alia, 3 alia ke atas. Oh gitu. Berarti anak juga masuk? Masuk Ya. Itu untuk berapa titik itu 24 jam? Kan banyak tuh titik-titiknya ya yang masuk ke dalam pondok pesantren. Kira-kira berapa coba hitung dari CFP nggak tahu banget tuh walaupun tentang pesantren. Satu dari sini ya. Tapi kurang lebih lah 10 dari yang jalan situ. Tuh kan teman-teman kurang aman bagaimana di pondok pesantren Baitul Hikmah, kenapa ada kebijakan tidak diliburkan? Pertama zonanya aman banget gitu kan, yang jelas di lingkungan pesantren pasti ada dewan kiai, dewan santri yang membimbing anak-anak di dalam komplek dan plus 24 jam dijaga ketat ya. Oke, yang terakhir nih santai-santai aja. Pasti hidup masih ada harapan ya. Ya benar lah gitu. Apalagi di wabah yang sudah merajalela banget sekarang COVID-19 itu, harapan anak untuk Indonesia tercinta khususnya dan terlebih lagi untuk pondok pesantren kita. Gitu. Bagaimana harapannya sebenarnya? Ya harapan untuk negara kita dan untuk seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Harapan untuk negara Indonesia itu wabah ini dan penyakit ini mudah-mudahan cepat untuk ditiadakan. Hilangkan. Ya. Amin. Lalu Menceritakan tentang wabah. Seluruh apa itu? Jadi
kebaikan dan penyakit maupun kesehatan itu semua dari Allah. Iya, benar. Tetapi apabila kita ditimpakan oleh Allah wabah seperti penyakit sekarang, nah kita selaku manusia tidak boleh mewasilkan penyakit ini dari Allah. Jadi kita harus mencerminkan diri kita dari mana timbul penyakit ini. Oh, muhasabah diri gitu kan. Tidak semata-mata Allah menurunkan musibah ini kepada kita, tetapi kita harus bermuhasabah, kita harus mencerminkan diri kita, apa sih yang melanda kita. Benar-benar. Karena siapa yang tahu musibah ini dikarenakan banyak orang-orang rakyat Indonesia yang suka melanggar aturan Allah, aturan agama, aturan pemerintah, ya begitu. Iya. Dikarenakan dalam Al-Quran dikatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kepada satu kaum jikalau kaum itu tidak merubah dengan diri sendiri. Dalam artian ketika pemerintah melaksanakan PSBB, yaitu mengeluarkan kebijakan PSBB tiap daerah-daerah. Nah, kita sebagai rakyat plus 62 harus mentaati, harus jujur, harus taat kepada pemerintah. Walaupun ketika satu daerah sudah dicantumkan zona hijau, zona biru, kita harus menjaga dulu. Kita harus menjaga seperti pendapat dari Menteri Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak. Dan jadi siapa yang tahu apabila kita dikasih musibah itu, kan banyak kejadian-kejadian di luar sana. Tidak mengaku bahwa dia kena penyakit, dia marah-marah kan. Siapa yang tahu? Karena itu penyakit sangat merugikan rakyat kita. Iya. Jadi intinya mungkin doharol kasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydina. Jadi bagi teman-teman semua yang merasa bahwa semua musibah ini, nah kok kayak gini sih? Ini musibah kok gitu kan? Ya kayak harusnya kita tuh bertanya kembali kepada diri sendiri, muhasabah nafsi. Apa loh yang sudah kita lakukan terhadap diri kita tercinta sehingga wabah semakin merajalela. Bisa saja dari hal yang sepertinya kita sepelekan, yang seharusnya kita jaga jarak atau misalkan jangan keluar dari istilahnya jangan kemana-mana lah, stay at home itu kan. Misalkan kalian keluar ke zona merah, bisa saja kalian pulang ke rumah. Dengan hal seperti itu saja ternyata kalian menimbulkan kerusakan tersebut. Jadi intinya harus muhasabatun nafsi. Harapannya itu jelas tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya harapan kita yaitu untuk bumi Indonesia tercinta ini semoga corona ini cepat hilang. Dan semoga dengan corona ini kita bisa mengambil hikmah. Itu mungkin ya. Oke, thank you Ana. Oke, selanjutnya tamu undangan spesial yang ketiga udah ada di depan kalian semuanya. Di sebelah sisi happy, kece, keren, gampang. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Fajar Atif Fauzi, asal dari Kota Purwakarta. Biasa dipanggil apa? Fajar. Semuanya bebas ya. Oke, langsung saja ya ke pertanyaannya. Lanjut kalau sama yang teman-teman yang tadi. Kan Fajar aja ya sampai sekarang belum pulang ya. Dari pas udah orang-orang udah pada mudik aja belum pulang. Nah, apa sih alasan besar aja nggak pulang nih? Kalau masalah alasan pasti semuanya mempunyai alasannya masing-masing. Ya benar, pasti. Kalau saya sendiri sih alasannya yang pertama merasa pengabdian ke pondok itu kurang. Yang terutama selama kita di pondok pasti ingin mendapatkan berkah, semua orang pasti ingin mendapatkan berkah guru doanya. Benar. Dan saya sendiri merasa tidak pulang itu ya karena saya masih sensus gitu, kalau bisa dikatakan sensus itu santri khusus sudah keluar dari sekolah. Jadi judulnya pengabdian gitu. Oh iya. Kata orang itu pengabdian tapi malu kalau disebut pengabdian. Rasanya saya
Tapi alhamdulillah selama saya di sini gak pulang, banyak bangunan-bangunan pesantren saya bisa alhamdulillah bisa sedikit membantu tenaga lah, walaupun Hanya sekedar mengingat Iya. bisa ya. bisa mengecat, yang lain lah banyak masang-masang bantu-bantu aja. Apalah yang penting pengabdian di pesantren. Iya, yang penting ada aja di sini ada kegiatan yang bermanfaat buat pesantren. Nah, jadi guys, seperti yang tadi kan yang anak itu kan tadi kan anak kayak mesti waktunya sambil ngecat gitu. Berarti nggak jauh beda tuh kegiatannya sama Ajay juga. Jadi bisa diisi. Jadi Ajay itu apa ya? Untuk kalau istilah pengabdian, istilah iya gitu. Pengabdian kepada pesantren gitu. Jadi mudah-mudahan Ajay niatnya tersebut menjadi buah yang baik gitu, menjadi balasan nanti gitu karena guru-guru gitu kan. Lalu setelah diliburkan kan otomatis yang masak tidak ada kan Jaya. Di dapur kan ada sih makanan, cuman kan kita nggak dimasakin atau gimana. Amankah usaha makan atau gimana gitu? Yang saya rasa khususnya ada saya pengabdian di sini hari-hari itu kerja. Masalah makan, alhamdulillah itu menjadi wilayah kasih. Mantap. Yang artian seluruh dewan pun banyak yang ngajak ke saya makan, saya kebingungan. Mantap. Dewan yang ini ngajak saya makan, dewan yang itu ngajak saya makan. Benar. Kalau saya isi semuanya, bagaimana kalau saya terawih gitu? Benar. Bahkan pimpinan pesantren, bahkan tadi pagi juga setelah sholat subuh semua santri makan ke rumah pimpinan pesantren. Karena di sana ada sunat sebelum Idul Fitri kita melaksanakan makan terlebih dahulu, mandi. Kita makan bersama pimpinan pesantren itu. Masalah makan kalau sahur dan buka pokoknya terjamin. Tuh kan, bagaimana tidak aman di sini, tidak diliburkan. Ajay pun yang dengan sengajanya tidak pulang dulu ternyata emang terjamin banget. Dewan Kiai semuanya amat apa ya, menjamin lah gitu, bisa diajak. Itu semuanya kan ya teman-teman yang di sini. Gitu. Lalu Jai kan apa sih, jadi untuk biasa ya punya harapan terbesar aja gitu, khususnya buat pesantren kita kan gitu. Dan umumnya di tengah wabah ini untuk Indonesia apa harapan aja gitu? Harapan saya terutama untuk pesantren, kita sudah tahu pesantren Baitul Hikmah itu pesantren yang besar, kualitas memang besar, tetapi otoritas untuk buat santri semoga mudah-mudahan bisa kembali membesar. Dalam artian walaupun santri banyak, makin banyak itu pasti diharapkan setiap semua pesantren secara logikanya itu, tapi secara hakikatnya terhadap Allah semua santri sedikit walaupun banyak itu tetap santri. Dan artian yang saya harapkan pesantren makin besar, makin bertinggi, berkembang, santri pun mudah-mudahan ikut berkembang dalam fasilitas kesehari-hariannya, kualitas pun tersebut semakin mewarnai untuk masyarakat ketika saya kurang. Jadi bisa berbayar guna ya gitu. Iya. Nantinya setelah ada istilah dari Pak Haji Munang itu kalau nggak salah, jadi intinya santri itu tidak bisa dilihat pas dia lagi mondoknya, Iya. tetapi bisa bermanfaat atau tidaknya setelah mereka Iya. keluar dari pesantren. Jadi mungkin harapan aja nggak lebih dari itu ya. Ya, Mungkin untuk Indonesia lagi lebih luasnya. untuk Indonesia kalau di bulan pesantren itu kita tidak asing lagi untuk berbicara santri untuk Indonesia. Damai yang santri untuk Indonesia, dari santri untuk Indonesia, dari kami pun untuk Indonesia. Kubul Watan dengan iman itu otoritas kami yang kami pegang. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Mantap. Mungkin udah seperti itu aja. Ada tambahan lain dari aja? Tentang Apakah itu? Apapun itu, mau curhat atau sekedar bercerita? oh iya, saya merasa walaupun santri dikatakan kurang terhadap online itu, itu walaupun kurang, tapi sedikit-sedikit berita suka sampai ke saya terkait tentang COVID-19 itu, virus corona. Itu virus corona kalau kata saya mengguncangkan dunia, emang benar, baik dari segi virusnya itu, walaupun dari segi
kesejahteraan negara tersebut yang tertimpa corona. Pasti. Terutama di Indonesia, saya heran. Udah tahu kita itu terserang virus corona, kita nyangka pemerintah itu gak ngurus-ngurus gitu. Saya heran yang berpikiran itu. Bahkan ada pahlawan bertopeng hitam, mereka berpikiran COVID-19 ini tidak akan pernah hilang kecuali satu jurusannya itu ataupun satu jalannya melewat syariat Islam. Itu saya heran, ataupun bisa mendekatkan dengan khilafah Islam lah itu kalau dikatakan. Jadi segala perlakuan yang jelek yang menimpa terhadap negara kita, pasti mereka yang berkulit bertopeng hitam bertujuan jalannya adalah syariat Islam untuk menegakkan syariat Islam khilafah yang disebut itu. Bahkan kalau kita lihat ketika zaman khilafah yang saya tahu, ketika khilafah Umar bin Khattab kalau tidak salah, gubernurnya Auf, lupa itu Auf kalau tidak salah, Usman bin Auf kalau tidak salah, lupa saya. Intinya ketika khilafah yang mereka katakan solusinya adalah khilafah. Ketika khilafah Umar bin Khattab, di sana ada corona yang bernama, lupa itu apa namanya itu, pokoknya ada wabah ini itu apa namanya, wabah ini. Wabah apa ya? Coba kalau kalian tahu tulis di komentar di bawah ya. Coba apa lagi coba setelah itu? Ya pokoknya itu ada wabah ketika zaman khilafah Umar bin Khattab. Dalam artian seluruh umat Islam termasuk pun ataupun di luar non muslim terjangkit dengan virus itu, bahkan 30.000, sejarah menyatakan 30.000 orang yang meninggal. Dalam artian intinya solusinya bukan khilafah. Jadi adanya corona ini di negara kita, jangan sampai kita menggugat menjalankan kehendak pemerintah. Pemerintah pasti menjaga kita, tapi kita juga harus menjunjung untuk memberi kesemangatan terhadap pemerintah. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Andaikan negara bisa bersatu dengan rakyatnya, maka akan terlahirlah dunia yang sempurna. Ataupun adapun hikmah untuk mendapatkan corona, adanya corona di sini saya rasa hikmah yang besar, dan saya merasa sendiri sedikit merasa kurangnya silaturahmi. Yang biasanya sebelum corona itu ketika kita silaturahmi dengan keluarga itu, khususnya yang berjarakan jauh, karena saya jauh dari Purwakarta, saya masih di Tasik. Saya rasa ingin banget silaturahmi, karena adanya corona sedikit susah untuk bertemu. Sehingga ketika kepertemuan keluarga itu akan terasa sangat indah ketika kita susah bertemunya karena adanya corona. Sehingga ketika kita bertemu, pertemuan silaturahmi akan lebih indah. Bertambah. Ya. Jadi intinya harus ada saling mendukung Ya. di antara rakyat dan pemerintah gitu kan. Itu mungkin kuncinya supaya badai bagi-bagi orang itu kan. Terus yang tadi kata aja hikmah yang paling besar, menurut saya itu sih sangat banyak banget hikmah di dalamnya gitu. Dan salah satunya itu hanya salah satunya hikmah dari beberapa hikmah yang bisa kita rasakan setelah adanya virus corona tersebut. Mungkin itu ya Jaya. Oke, thank you Ajay. Bilang salam. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Il. Nanti nada. Nya.